Selamat pagi teman remaja dan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu lewat ibadah obor milenial meskipun lewat virtual. Kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan suatu pujian meskipun kita tidak berada di gereja bersama pada hari ini, meskipun kita ada di rumah masing-masing, biarlah kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. NKB 5, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Sebagai kaum remaja dan pemuda, kita mungkin pernah mengalami perselisihan di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Mungkin dengan orang tua kita, papa, mama, atau yang punya saudara dengan kakak atau adik, ataupun dengan anggota keluarga lainnya. Aku pun punya satu kakak perempuan, umurnya beda 1 tahun, dan ya dulu waktu masih kecil kita pernah berapa kali berantem, rebutan mainan, barang, dan lain-lain. Perselisihan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pemikiran, maupun tata cara dalam kehidupan berkeluarga. Dan kita lebih mementingkan ego kita di atas perbedaan tersebut. Sehingga pada akhirnya kita lupa untuk mengasihi anggota keluarga kita. Ayat pembuka pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya ke-19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Teman-teman, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan selama kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang boleh Engkau berikan kepada kami. Untuk orang tua, papa, mama, saudara-saudara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau Engkau menempatkan kami di keluarga ini karena Engkau memiliki suatu rencana Tuhan dalam
kehidupan kami. Rencana yang baik, yang terbaik Tuhan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami bila kami mungkin pernah atau seringkali menyakiti hati keluarga kami, orang tua kami maupun saudara kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami semakin bisa merasakan kasih daripada Engkau Tuhan, sehingga kami juga bisa menyalurkan kasih tersebut untuk semakin menjadi anak yang baik Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Kami mau untuk bisa jadi anak yang baik, jadi terang dan garam dalam keluarga kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami semakin dapat selalu senantiasa merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-36 sampai 37, yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri kasih setia dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami sungguh percaya itu karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali dipertemukan Tuhan melalui virtual dalam ibadah online Obor Milenial, Remaja dan Pemuda. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengizinkan kami untuk sama-sama bersekutu dalam ibadah kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman. Kami sadar kami lemah dan terbatas sebagai manusia. Karena itu kami mohon Roh Kudus bimbing setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman, maupun juga setiap kami teman-teman muda yang mendengarkan firman.
Biarlah firman Tuhan yang kami dengar secara khusus dalam rangkaian bulan keluarga sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kami akan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan surat Filemon pasal pertama ayat 8 sampai dengan 22. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Amin. Halo teman-teman pemuda, adik-adik remaja, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu sukacita, tetap semangat untuk menjalani hidup dan menjalani hari yang Tuhan percayakan. Hari ini teman-teman kita memasuki minggu kedua di bulan keluarga dan kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam tema kasih penerimaan tanpa batas. Teman-teman, hari ini kita membaca sebuah teks tentang Filemon. Jadi surat Filemon ini adalah teks dengan perikop yang terpendek, hanya satu pasal kalau nanti teman-teman perhatikan rangkaian pasal ini. Surat Filemon adalah surat yang bersifat sangat pribadi, ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara dan dituliskan Paulus sudah berusia lanjut. Memang ditujukan kepada Filemon surat ini, tapi juga kalau kita lihat bagian awal, ditujukan juga kepada namanya Apfia dan Arkippus, yaitu pemimpin jemaat. Nah teman-teman, kita mungkin bertanya, siapa itu Filemon? Filemon adalah seorang Kristen yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus di Kolose. Rumahnya dipakai untuk beribadah. Kalau kita lihat ayat 2, gereja rumah, ini menunjukkan bahwa Filemon adalah orang yang kaya. Karena ia punya rumah yang cukup besar untuk menyelenggarakan peribadahan. Filemon juga dituliskan memiliki budak bernama Onesimus. Ini semakin menjelaskan lagi betapa Filemon itu adalah orang yang berada. Nah teman-teman, strata sosial dalam masyarakat Romawi ketika kita bicara tentang budak ternyata dibagi menjadi 5. Yang pertama, strata sosial paling tinggi adalah anggota senat dan keluarga kaisar serta para pejabat tinggi pemerintah, sipil maupun militer. Strata yang kedua adalah orang-orang yang punya hak khusus. Hak itu biasanya didapat melalui keturunan ataupun juga dengan cara membeli. Biasanya ada beberapa orang di tanah Jawa dalam gelar bangsawannya. Lalu strata yang ketiga diduduki oleh para tuan tanah, pedagang, dan perajin.
Sementara strata yang keempat, para budak tapi yang sudah dibebaskan. Mereka dapat memiliki kebebasan melalui berbagai cara, antara lain dibebaskan oleh sang tuan atau juga membeli kebebasannya. Dan strata yang kelima atau paling bawah adalah para budak. Nah teman-teman, dalam masyarakat Romawi pada saat itu, meskipun memang budak berada pada lapisan sosial paling bawah, tapi ternyata mereka punya peranan yang begitu penting dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di seluruh kekaisaran Romawi. Jadi peran budak tidak bisa diabaikan. Seorang budak adalah mengabdi kepada sang tuan. Dan mestinya ini juga yang dilakukan oleh Onesimus. Sebagai budak, mestinya Onesimus mengabdi kepada sang tuan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan, ada persoalan di sini. Onesimus sang budak justru melarikan diri dari Filemon. Tidak disebutkan secara langsung mengapa ia disebut tidak berguna. Tapi menurut informasi yang didapat, Onesimus melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencuri atau mengambil harta kekayaan keluarga sang tuan itu. Kalau kita perhatikan teman-teman ayat 18, dia sudah merugikan, dia sudah berhutang kepada sang tuan. Nah apa yang terjadi kemudian? Onesimus pun melarikan diri, kabur. Perginya Onesimus tentu menimbulkan masalah. Karena tadi kita ingat, setiap budak selalu memiliki nilai ekonomis. Ketika budak itu pergi, melarikan diri, kabur, ini pasti menimbulkan kerugian ekonomis bagi sang tuan. Nah teman-teman, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Onesimus, sebenarnya dalam situasi saat itu, dia sudah dipandang tidak berguna. Bahkan sebenarnya dia harusnya atau pantasnya dihukum mati. Tapi disinilah kita menemukan sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Bagi Paulus, seorang yang melakukan kesalahan fatal di masa lalu, sebenarnya masih dapat berubah. Dan disinilah kita melihat bagaimana Paulus justru memberikan nasihatnya. Dia memberikan perspektif baru atas kondisi yang terjadi yang dialami oleh Onesimus. Karena itu pada bagian yang pertama kalau kita lihat ayat 8-11, Paulus mengajukan suatu permohonan kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Sebenarnya Paulus punya kewenangan, punya kebebasan untuk memerintah Filemon. Tapi ia tidak menggunakan kewenangan itu. Ia memilih untuk memohon kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Ada sebuah sikap luar biasa dari seorang Paulus, kerendahan hati. Tidak hanya itu teman-teman, Paulus juga menyebut dirinya sebagai orang tua. Orang tua itu dari kata presbutes biasanya menunjuk pada orang yang berusia antara 49 sampai 56 tahun. Sedangkan untuk menyebut kata tua digunakan kata lain yaitu kata geron. Tapi yang mau dikatakan oleh Paulus, ia bukan hanya sekedar tua secara usia, tapi lebih pada pengalamannya yang lebih dahulu dibandingkan yang lain. Selain itu Paulus juga menerangkan bahwa saat menulis surat ini ia tengah berada dalam penjara karena Kristus. Tapi ia tetap tidak menggunakan usia yang jauh lebih tua yang kaya dengan pengalaman itu untuk memerintah Filemon. Tapi dia menyampaikan sebuah permohonan. 2 kali teman-teman Paulus menyampaikan permohonannya. Ayat 11 mengatakan, dahulu memang ia, Onesimus tidak berguna bagimu. Tapi sekarang ia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Di sini Paulus mau menekankan bahwa Onesimus yang secara harafiah juga arti namanya adalah menguntungkan atau berguna, itu sudah percaya kepada Kristus. Karena itu Paulus menyebut Onesimus sebagai anakku, buah hatiku. Dan di dalam Kristus, apa yang dahulu adalah manusia tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Paulus memberikan penekanan itu dan dia menyampaikan kepada Filemon akan permohonan untuk menerima Onesimus. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 12-17. Paulus menyadari betul bahwa menyembunyikan seorang budak yang melarikan diri adalah pelanggaran hukum serius pada masa itu. Oleh karena itu ia hendak mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Sekalipun sebenarnya ia juga sangat butuh Onesimus untuk melayaninya di tengah penjara. Ayat 13 menuliskan. Paulus juga menginginkan bahwa keberadaan Onesimus bersamanya bukanlah karena dilepas secara terpaksa oleh Filemon. Kalaupun Filemon memberikan Onesimus kepadanya, itu dengan sukarela. Dan inilah alasan kedua mengapa Paulus memohon kepada Filemon. Ketika Paulus mengirim balik Onesimus ke Filemon, dia sadar betul hukuman apa yang bakal diterima oleh Onesimus.
Pada zaman itu budak bukanlah manusia biasa. Budak adalah barang atau benda seperti properti milik tuannya. Jadi tuannya bisa memperlakukan sesuka hati mereka. Dan sudah bisa diduga karena Onesimus sudah melarikan dirinya. Lalu ketika dia balik, dia akan menerima hukuman yang amat berat dari Filemon. Tapi disinilah kita melihat pada poin ini, Paulus meminta agar Onesimus tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Tapi lebih dari itu diterima sebagai saudara. Di sini Paulus tidak hanya meminta Filemon menerima Onesimus sebagai orang merdeka, tapi lebih dari itu menerimanya sebagai ciptaan baru dalam Kristus, menjadi saudara. Jadi bagaimana memperlakukan Onesimus, ini juga yang Paulus sampaikan. Lalu yang berikutnya teman-teman yang juga menarik dari teks yang kita baca, adalah ketika Paulus juga bersedia untuk menanggung kerugian. Paulus bertanggung jawab pada apa yang dilakukan oleh Onesimus. Teman-teman, kepergian Onesimus tentu menimbulkan kerugian ekonomis atas Filemon. Paulus telah meminta supaya Filemon memperlakukan Onesimus dengan baik. Dan jika mungkin mengirimkannya kembali kepada Paulus, supaya Onesimus dapat melayaninya selama ia dipenjarakan. Oleh karena itu Paulus tidak hendak membebani Filemon lagi dengan membiarkannya menanggung kerugian akibat perbuatan Onesimus. Kasih Paulus yang begitu besar kepada buah hatinya dan penghormatannya kepada Filemon mendorong Paulus bersedia menanggung semua kerugian yang diderita oleh Filemon. Tindakan Paulus ini begitu menakjubkan, luar biasa. Mengingat Paulus itu sebenarnya bukanlah orang yang berada, teman-teman. Hidupnya dibiayai melalui pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Dan sebagian lagi ditopang oleh jemaat-jemaat yang dilayaninya. Tapi dia bersedia untuk menanggung kerugian karena Onesimus itu. Nah teman-teman, mengapa Paulus rela melakukan ini semua? Mengapa ia rela memberi nasihat kepada Filemon tentang Onesimus? Kenapa dia meminta supaya Filemon menyambut Onesimus kembali dalam hidupnya? Mengapa Paulus pun bahkan sampai rela menanggung kerugian dari apa yang diperbuat oleh Onesimus? Tema kita hari ini menjawab bahwa semua bisa terjadi hanya karena kasih. Kasih Paulus baik kepada Onesimus maupun juga kepada Filemon. Ia hendak memberikan kesempatan kepada Onesimus yang mungkin dulu tidak berguna, tapi sekarang sudah menjadi berguna. Bahkan dituliskan sudah tidak lagi dalam status hamba, namun menjadi saudara. Dan ini adalah bentuk kasih yang begitu besar, menjadikan dan merangkulnya sang hamba itu sebagai saudara. Sudah tidak ada lagi hierarki antara tuan dan hamba, tapi keduanya sudah ada dalam relasi persaudaraan yang begitu indah. Nah teman-teman, kalau direfleksikan dalam hidup kita, inilah yang sebenarnya juga sudah Kristus nyatakan bagi saya dan teman-teman. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi karena kasih-Nya yang besar itulah Dia menyelamatkan kita. Bahkan Injil Yohanes 15 ayat 15 menuliskan, Ia tidak lagi menyebut kita hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Sang Tuhan. Tetapi Dia menyebut kita adalah sahabat, karena Ia telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah kita dengar dari Bapa. Kasih yang besar, itulah yang juga perlu dimiliki oleh setiap kita. Bahkan kalau kita coba kaitkan dalam hidup keluarga, karena kita masuk pada minggu kedua bulan keluarga. Tema kita hari ini kasih, penerimaan tanpa batas. Nah pertanyaannya, apa arti kasih, penerimaan tanpa batas? Apa artinya teman-teman? Saya mencatat yang pertama, kasih yang menerima adalah ketika di dalamnya ada keterbukaan untuk saling belajar dan memahami antar anggota keluarga. Keterbukaan untuk saling belajar, itulah yang memampukan setiap anggota keluarga bisa saling memahami dan mengerti satu dengan yang lain. Apalagi teman-teman di rumah kita, di home kita. Tema bulan keluarga tahun ini adalah home, heart of my everything. Tentu bukan hanya rumah dalam arti bangunan, tapi bagaimana situasi yang dibangun dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Itulah home kita. Dalam home kita terdiri dari berbagai generasi. Ada silent generation, baby boomers, X, Y, Z, alpha, beta. Generasi-generasi berikutnya. Ada generasi orang tua kita. Ada generasi kita sebagai pemuda remaja. Kita sudah mendengar teman-teman, kita sudah tahu juga dalam beberapa bahasan teori generasi, bahwa setiap generasi itu unik dan punya kekhasannya sendiri. Generasi orang tua kita mau apa-apa cepat, jangan lambat, kita harus kerja keras.
Lalu generasi orang tua kita mengatakan kita harus disiplin, jangan lambat-lambat, tapi kita harus mau terus berupaya supaya jadi orang yang berhasil. Kita belajar dari orang tua kita. Teman-teman, saya ingat pesan orang tua. Kalau janji dengan orang, kata orang tua saya, papa mama saya, kalau kamu tugas saja, minimum 30 menit harus sudah tiba. Jangan sampai orang lain nunggu. Saya melihat itu sangat positif, teman-teman. Satu kali saya pernah melayani di sebuah bakal jemaat. Jadi sebelum jemaat itu ada bakal jemaat di daerah Tangerang. Saya nginep di rumah orang tua saya karena saya tahu jarak dari rumah orang tua saya ke bakal jemaat itu sekitar 15 menit. Nah, besoknya hari Minggunya saya tugas jam 7 pagi. Jam berapa teman-teman kami berangkat? Jam 5.45. Padahal saya tahu jarak kami itu ke gereja itu 15 menit. Ibadahnya jam 7, tapi orang tua mengingatkan saya datang dan persiapan jam 5.45 kita harus berangkat. Akhirnya apa? Jam 6:05 kami sudah tiba. Gerejanya masih ditutup, teman-teman. Jadi kami harus membuka. Disitulah saya mengatakan betapa orang tua mengajarkan saya soal disiplin. Jangan sampai terlambat, jangan sampai orang menunggu. Sementara bagi kita teman-teman saat ini misalnya, asalkan belum terlambat 5 menit mengatakan, itu masih aman. Sudah beda pemahaman dan mungkin cara memandangnya. Ketika kita memiliki kasih, maka kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Oh, orang tua maunya kita disiplin. Jadi orang supaya berhasil, sukses, anak-anak bisa belajar memahaminya. Demikian juga sebaliknya. Orang tua belajar sabar menghadapi anaknya, tanpa mengabaikan bahwa mereka juga tetap harus menjalankan peran untuk mendidik anak sesuai dengan apa yang semestinya. Atau teman-teman, pesan lain yang juga saya ingat betul dari generasi orang tua kita. Bahwa kita diajarkan untuk hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Harus sopan, menjaga kesantunan. Kalau ada masalah atau pergumulan, yuk kita bicarakan bersama sebagai keluarga. Ingat pola relasi tradisional itu semuanya guyup. Guyup itu bersama-sama, ngumpul bareng, diskusi, bahas, dan kita mencari solusi terbaik. Sementara kalau kita kaitkan dalam hidup kita sekarang, usia kita, masuknya generasi milenial, bahkan juga generasi Z, Alpha apalagi, salah satu cirinya adalah apa-apa sendiri, individualis, punya dunia sendiri. Menentukan nanti akan menikah, punya anak, semua dilakukan sendiri. Kalau bisa orang tua, mama, papa, nggak usah ikut campur. Nah ini bisa jadi berbeda pandangan atau pendapat dengan orang tua. Teman-teman, tanpa adanya kasih di dalamnya, ada keterbukaan untuk saling belajar antar generasi, maka semua ini akan menjadi sulit. Yang justru terjadi bisa menimbulkan gesekan atau konflik dalam keluarga. Kasih menjadi yang utama supaya kita bisa menerima bahwa tiap generasi itu punya keunikan, kekurangan, kelebihan masing-masing. Itu yang pertama. Kasih yang menerima adalah kasih yang memiliki keterbukaan untuk saling belajar dan bisa memahami. Yang kedua, kasih yang menerima teman-teman perenungan kita adalah selalu memberi ruang, adanya kesempatan untuk terus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik. Kita sadar tadi bahwa rumah kita terdiri dari berbagai generasi. Tidak jarang terjadi konflik atau pergumulan. Konflik di satu sisi menjadi hambatan, menjadi pergumulan tersendiri. Tapi di sisi yang lain, konflik menjadi kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk bertumbuh bersama. Karena pada dasarnya, seluruh anggota keluarga itu saling mengasihi dan saling mencintai. Teman-teman, saya membaca sebuah buku dari Pendeta Andar Ismail, judulnya Selamat Ribut Rukun. Jadi udah ribut, nanti rukun, ribut, begitu ya. Itulah dunia keluarga. Nah, dalam salah satu bagiannya dituliskan, kenapa antar anggota keluarga bisa saling bertengkar. Beliau mengatakan bahwa penyebab pertengkaran, keributan, atau konflik itu berbeda. Tapi penyebab hakikinya adalah justru karena mereka saling mencintai. Disinilah terdapat sebuah paradoks. Hal yang saling bertentangan dan juga kausalitas atau hal yang saling menyebabkan. Dituliskan bahwa anggota keluarga itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mereka adalah orang yang paling kita andalkan. Karena itu kita punya ekspektasi, kita punya harapan, bahkan juga tuntutan yang tinggi kepada mereka. Tapi sebagai orang yang dekat,
kita juga dengan mudah akan melihat keburukan atau kekurangan mereka. Nah, apa yang terjadi? Ekspektasi kita, harapan kita berbeda. Bahkan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kita bisa kemudian menjadi kecewa. Kemudian kita menjadi kesal. Dan selanjutnya, sebagai orang dekat kita tidak sungkan untuk mengecam dan kecaman itu bisa menimbulkan keributan. Terjadilah konflik. Ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, menjadi ribut. Tapi namanya keluarga, kata pendeta Andar. Nggak bisa jauh-jauhan, nggak bisa lama-lamaan juga ributnya. Mestinya menjadi rukun lagi. Karena itu selamat ribut rukun. Kasih yang menerima selalu memberi ruang adanya kesempatan untuk terus bertumbuh. Dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Termasuk dari pergumulan keluarga yang kita hadapi. Bisa jadi teman-teman kita melakukan kesalahan. Kita membuat anggota keluarga yang lain bersedih. Tapi selalu ada kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan bertumbuh dari pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita belajar dari kisah dalam Filemon yang kita baca. Paulus menyampaikan nasihat kepada Filemon tentang budaknya Onesimus. Betul bahwa Onesimus sudah melarikan diri. Perginya Onesimus memberikan kerugian ekonomis bagi sang tuan. Kita bisa membayangkan bagaimana relasi antara Onesimus dengan tuannya Filemon. Tapi di sini kita melihat pekerjaan Tuhan melalui Paulus kepada Filemon dan Onesimus. Paulus menasehatkan supaya Filemon membuka lebar-lebar kesempatan bagi Onesimus. Karena ia sangat berguna. Tidak hanya bagi Filemon, tapi juga bagi Paulus. Paulus mengasihinya, bahkan menyebut Onesimus adalah buah hatinya. Nah teman-teman, disinilah kita melihat kasih yang menerima. Adalah ketika kita bersedia memberi ruang, terjadinya perubahan. Dan perubahan itu selalu menuju ke arah yang lebih baik. Mengapa sebagai anak-anaknya kita harus mengupayakan kasih yang menerima tanpa batas? Karena kita pun telah mengalami kasih itu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyambut kita dalam cintanya. Dia tidak menyebut kita lagi hamba, tapi dia merangkul kita, memeluk kita sebagai sahabatnya. Karena itu teman-teman, marilah kita terus mempraktekkan kasih yang menerima. Yaitu ketika yang pertama kita punya keterbukaan untuk saling belajar dan memahami antar generasi yang ada dalam keluarga kita. Yang kedua, selalu membuka ruang untuk terus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dan mempraktekannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Di dalam syafaat kami bersama, kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kami belajar untuk mempraktekkan kasih, yang mau saling menerima satu dengan yang lain antar anggota keluarga kami. Kami menyadari Tuhan itu tidaklah mudah. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami sebagai anggota keluarga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan. Dalam doa bersama kami saat ini, kami berdoa bagi keluarga besar GKI Perumahan Citra 1. Dalam setiap pergumulan yang tengah dihadapi oleh jemaat Tuhan, kami juga mempercayakan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan.
Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang tengah bergumul dalam keadaan sakit. Mereka yang lemah secara tubuh, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang harus berjuang melanjutkan kehidupan. Kami percaya bahwa topangan kasih setia Tuhan beserta dengan mereka. Berkatilah setiap dokter, para perawat yang menolong dalam proses pemulihan. Biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk memulihkan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang tengah menata hidup pasca kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi. Biarlah Tuhan terus menguatkan mereka, dan mereka yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dan harus berjuang melanjutkan hidup karena kebutuhan ekonomi yang tetap harus dipenuhi. Tuhan berkati supaya mereka tetap diberikan semangat untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami, mereka yang masih melakukan setiap aktivitas dari rumah, belajar dari rumah, bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ataupun juga aktivitas lain yang mereka lakukan bersama juga dengan keluarga dari rumah. Biarlah mereka juga tetap diberikan kesehatan, diberikan kesatuan hati untuk melakukan setiap bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah harus bekerja keluar rumah. Tuhan terus jagai dan sertai agar mereka juga diberikan kekuatan kesehatan untuk melanjutkan setiap pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga Tuhan saat ini berdoa bersatu hati untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Situasi yang dihadapi di tengah negeri kami tidak mudah karena pandemi COVID-19 yang juga masih membelenggu kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, staf, pemerintah pusat sampai daerah, supaya mereka juga dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat menghadapi situasi karena pandemi yang terjadi. Kami berdoa Tuhan berikan selalu hikmat kepada setiap kami warga masyarakat untuk juga tetap memiliki ketaatan yang penuh dalam melakukan protap yang berlaku, supaya kami ikut serta dalam memelihara kehidupan ini. Puji hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan terus kami rasakan. Kami akan memasuki satu pekan yang baru dalam segala kegiatan, aktivitas, karya dan pelayanan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di hari esok, tapi kami percaya penyertaan Tuhan Yesus, Sang Gembala kami yang baik akan terus beserta dengan kami. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemeliharaan dan kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat ke-15. Berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang kami terima sampai saat ini. Karena itu, puji syukur ini kami wujudkan dengan membawa persembahan syukur kami ini. Biarlah Tuhan mau memperkenankan persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Teman-teman, kita akan melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan, baik secara pribadi maupun juga bersama dengan keluarga, dan biarlah kasih itu menjadi landasan dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Kini kita akan menyambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.